Saya pengen ngajakin konten pembuktian, tapi bukan soal konten saya yang ono ya. Ceritanya dia kepanasan. Nah, oke. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini gue akan membongkar sebuah tenaga dalam. Katanya ilmu nih, ilmu energi panas. Dan bodohnya dukun ini dengan sengar-sengornya berani-beraninya nyebut pesulap merah. Dikira ada kali satu keajaiban yang pesulap merah nggak bisa praktekin. Tapi sorry to say, ini untuk dukun-dukun baru ya. Untuk dukun-dukun yang memang baru tahu satu atau dua trik sulap terus udah merasa bisa mengalahkan pengetahuan pesulap merah. Mohon maaf ya. Lu mau bapak-bapak atau mau orang tua setua apapun, sorry to say, kalau ada niatan untuk membohongi seseorang atau menipu seseorang atau membodohi seseorang, apalagi merasa pengetahuan perdukunannya lebih dari pesulap merah, itu pasti gue bongkar rahasianya. Nggak peduli umur lu berapa ya, karena perbuatan buruk ketika dipraktekin sama orang tua, dia perbuatannya tetap buruk gitu. Ketika perbuatan baik dipraktekin sama anak kecil, maka itu jadi perbuatan baik juga. Maka dari itu nggak penting umur ya. Yang penting adalah apa yang kita lakukan gitu. Nah, ini gue dapat kabar tentang dukun ini dari salah satu kreator settingan horor ya, yang pernah gue bahas juga, yaitu adalah Scaror. Ya, jadi Scaror ini dulu heboh sempet, dia mempraktekkan trik-trik sulap. Ada yang video editan, ada juga yang memang trik-trik receh, sereceh-recehnya. Dulu udah pernah gue bongkar ini videonya. Ada beberapa video kalau nggak salah gue ngebongkar Scaror itu. Dan kelihatannya memang ide untuk mainin sulapnya udah mulai habis. Terus akhirnya sekarang bikin konten hantu-hantuan kayak gitulah. Ya itu kan yang diminati masyarakat Indonesia ya. Yang SDM-nya rendah ya. Yaitu adalah suka dibodoh-bodohi. Suka sekali dengan konten-konten settingan yang mistik-mistikan. Ini gue ingetin sekali lagi nih. Semua konten mistik-mistikan yang memperlihatkan hantu, yang memperlihatkan ketakutan-ketakutan, yang memperlihatkan kesurupan-kesurupan, atau indigo-indigoan, itu adalah hiburan doang. Niat mereka cuma nyari cuan, bukan menampilkan fakta. Tapi ya memang di Indonesia banyak yang suka diduitin dengan cara seperti itu ya. Ya wajar mereka makanya bikin konten-konten seperti itu. Karena memang kalau niatnya untuk nyari duit, konten edukasi seperti pesulap merah ini sangat bodoh kalau niatnya untuk nyari duit. Karena penonton Indonesia umumnya lebih banyak penontonnya menyukai konten-konten pembodohan. Kalau memang niatnya nyari duit, ya bikinnya konten-konten ngaku indigo aja udah selesai. Atau bikin konten hantu-hantuan aja, selesai udah. Nggak perlu belajar banyak hal, nggak perlu mikirin gimana cara edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Nggak perlu itu. Konten-konten kayak gitu yang penting gimana caranya bikin ketakutan-ketakutan, terus juga bikin kengerian-kengerian dengan suara-suara yang horor-hororan backsoundnya. Terus ketika uangnya udah terkumpul banyak, bikin film bioskop. Itu kan tujuan mereka kan. Ya memang tujuannya uang. Dan banyak masyarakat Indonesia yang SDM rendah, literasinya rendah, menyukai konten-konten seperti itu. Suka banget dibohong-bohongi yang semacam itu gitu. Ya walaupun sebagian kecil dari mereka udah sadar itu bohongan dan mereka menikmati bagaimana alur cerita yang dibuat aja. Ya no problem lah. Yang penting cukup tahu aja konten horor-hororan yang menampilkan hantu atau menampilkan kesaktian tertentu, lompat-lompatan, itu semuanya palsu. Mau berkedok agama, budaya, apapun itu semuanya palsu. Semuanya, gue tekankan baik-baik tuh, semuanya. Jadi jangan sampai ada yang nanya lagi, Bang kalau konten ini gimana? Bang kalau konten ini gimana? Bang kalau konten ini. Semuanya palsu. Tujuannya cuma untuk nyari duit doang.
Nah sekarang langsung aja nih kita lihat chat-chatan si Skeror dengan admin gue. Kamaru Skeror, oh namanya Kamaru ya. Telepon suara tak terjawab. Oh, awalnya berarti dia nelpon nih, dan ini perlu gue tekankan ya guys ya. Untuk telepon ke admin gue itu berdasarkan janji. Jadi kalau kamu nelponin admin gue pasti diblokir, pasti. Itu banyak banget admin gue ngelapor ke gue juga tuh. Ini banyak banget yang nelpon. Gue pasti kalau udah nelpon nge-spam kayak gitu, udah blokir aja. Karena orang-orang yang nganggur kayak gitu biasanya tuh, yang nge-spam nomor admin artis tuh. Nggak jelas. Kalaupun job atau pekerjaan kan biasanya langsung chat, perkenalkan saya ini mau berniat untuk mengundang pesulap merah untuk ini. Biasanya detail dulu tuh, nanti admin gue yang bales baru. Nggak langsung telepon. Pasti diblokir. Nah ini nih salah satunya nih. Nelpon, nggak diangkat, terus pesan otomatis. Pesan otomatis ini pesan yang ketika ada yang kontak langsung terkirim gitu. Halo Kak, aku Tari, admin dari Pesulap Merah. Aku hanya melayani penjadwalan dan kerjasama yang berhubungan dengan Pesulap Merah. Jika terkait dengan hal tersebut, silakan detailkan info keperluannya dan tunggu aku membalas. Spam chat, blok, telepon atau fit call tanpa janji, blok. Terima kasih. Sosiabus.com, Pesulap Merah, Tari admin. Assalamualaikum Bro Marcel, ini aku Kamaru dari channel Skeror. Boleh ngobrol bentar Pak? Iya halo Kak, aku Tari, admin dari Pesulap Merah. Ada yang bisa kami bantu? Siap Mbak Tari, kira-kira saya bisa telepon langsung Marcelnya nggak? Tergantung perihal apa Kak, bisa didetailkan ke kami terlebih dahulu. Saya pengen ngajakin konten pembuktian, tapi bukan soal konten saya yang ono ya. Ya, karena kontennya kan semuanya bohongan. Ya, Skeror berani-berani, ini dulu banyak nih fans-fans dungunya yang nyerang Pesulap Merah. Kalau berani bongkar Skeror, no, ilmunya sakti asli. Giliran udah dibongkar, pada diem orang-orang dungu itu ya. Aduh, kaum dungu. Nih, lihat nih. Idola lu nggak berani pembuktian ke Pesulap Merah. Tuh dia bilang, bukan konten saya yang ono ya. Ya iya, nggak bakalan berani para pembohong-pembohong itu untuk ketemu Pesulap Merah. Pembuktian tentang mediumisasi. Kebetulan dalam waktu dekat ini ada rencana ke Jakarta juga ngonten. Tapi saya pengen ngobrolin dulu. Oh, mediumisasi dia mau pembuktiannya ya. Wah, asik. Jadi pembuktian mediumisasi berarti memasukkan jin ke dalam tubuh Pesulap Merah begitu ya? Nggak, ntar. Makanya enaknya diobrolin dulu, susah ngejelasin kalau via chat. Ih, kemarin admin gue ngirimin video nih, pesan ini dihapus. Ini berarti videonya dihapus. Itu video dari dukunnya guys, yang ngaku-ngaku dukun Banten. Sampah. Boleh jelaskan via voice note aja Kak, karena pembuktian mediumisasi itu wajib ke Pesulap Merah langsung atau ke kru Pesulap Merah. Kalau ke orang bawaan dukunnya itu seperti yang udah. Betul. Kalau mau pembuktian mediumisasi dan yakin bisa memasukkan jin ke dalam tubuh manusia, masukin jin ke dalam tubuh gua. Sampai kalau gua kesurupan, ya catat baik-baik. Kalau beneran gua kemasukan jin, yang katanya jin itu, gua beliin rumah cash bebas tunjuk dimanapun. Plus uang bulanan gua kasih 25 juta per bulan seumur hidup. Berani? Welcome nih kontak admin gua kalau berani. Kalau gagal, ingat kalau gagal, nama lu akan dikenal sebagai penipu. Karena data lu akan gue share ke publik berikut nomor HP, alamat, nama orang tua, dan lain-lain. Jadi, kalau berhasil, lu bisa hidup selamanya dengan tenang dan enak. Kalau gagal, lu nganggur seumur hidup. Jadi miskin seumur hidup. Ready? Kalau gue sih ready ya. Gini aja deh, saya bisa telepon Mbak Tarinya aja dulu, bisa nggak? Saya jelasin dikit. Aku repot rekamnya Kak, karena perlu disampaikan juga nanti ke Pesulap Merah. Biasanya lewat voice note detail lengkap yang mau dibuktikan. Atau telepon aja rekam deh, soalnya saya mau nanya detail juga sedikit. Atau nanti bisa sampein aja kalau udah Mbak Tari dapat poinnya. Wait, aku sampein ke Pesulap Merah aja deh ya, buat telepon langsung. Karena repot rekam dan kirim-kirim rekaman suaranya Kak. Oke Tari, boleh. Kak, 5 menit lagi telepon ke sini ya, aku alihkan WhatsApp-nya ke Pesulap Merah. Oke siap. Nah iya betul, ini pada saat hari itu admin gue ngirimin videonya ke nomor gue guys. Kan ini ada dukun yang bisa praktekin ini, dia mau pembuktian. Nah karena dia memperlihatkan kesaktiannya, ya gue rasa udah cukup lah ya untuk gue babat abis di kesaktian yang dia rasa itu ilmu goib asli gitu. Nah akhirnya gue jadwalin lah untuk teleponan sama si Skeror ini. Oke siap. Nih ini teleponan berlanjut sampai 13 menit. Makasih banyak Mbak Tari. Ini telepon langsung ke gue ya guys, bukan ke admin gue nih.
Makasih banyak Mbak Tari, kemarin udah banyak dibantu dan disambut hangat sama Bro Marcel. Sukses dan sehat selalu untuk pesulap merah dan seluruh tim. Nah, ini guys, dia nelfon, intinya katanya ada dukun dari Banten, dan dia katanya pas lagi ke Banten itu ketemu dukun itu punya kesaktian, katanya bisa ngobatin. Intinya dia bisa mediumisasi dan kesaktian yang energi panas itu tuh yang dikirimin sama si Skeror ini nih. Nah, akibat itu si dukun ini nantang-nantang pesulap merah gitu untuk nentuin jadwal ketemuannya. Ya kalau gue ready terus ya, welcome, ayo datang aja ke kantor gue gitu. Ongkos gue ganti 100 kali lipat kalau emang terbukti asli ilmunya. Kalau gue nggak bisa praktekin sama persis atau gue nggak bisa bongkar rahasianya. Akhirnya gue iyain, katanya ya udah nanti gue konfirmasi dulu, kata Skerornya gitu. Nanti gue konfirmasi dulu nih ya ke orangnya. Kalau memang orangnya udah ada jadwal pastinya, ya udah welcome. Makanya teleponannya cuma 13 menit kurang lebih. Nah, ketika gue tunggu-tunggu nggak datang-datang guys. Halo kak, aku mau follow up, jadi kapan dukun yang di atas mau pembuktian? Di follow up lagi sama admin gue karena nggak ada kejelasan. Udah dari Februari ke Mei, katanya udah siap, katanya berani nyebut nama pesulap merah itu udah fatal tuh. Makanya gue tantangin, ayo kapan nih ke kantor gue, udah ditungguin banget gitu. Nggak datang-datang. Terus dijawab lagi, masih dikondisikan waktu yang tepat kak, berhubung mediatornya masih ada proyek dinas di kerjaannya. Nantilah dikabari kalau sudah ada momen waktu luang. Anjir, dukun ada proyek dinas loh, gila. Mantap sekali. Hari yang mantap. Gile. Kru-kru gue nggak ada jam dinas. Berarti kalau keluar kota kita nyebutnya dinas aja ya, biar keren ya, dinas keluar kota. Yoi. Nah, itu chat-chatan dari Skeror. Udah ditungguin sampai sekarang guys. Udah bulan September, dari bulan Februari, Mei, sekarang September, nggak ada kabar lagi tuh dari Skeror dan dari si dukunnya kapan jadinya mau ketemu pesulap merah. Berani ngegas di depan doang, giliran gue bilang gue bisa praktekin sama persis, langsung nggak ada kabar. Langsung angkat tangan gitu. Aduh. 2, 3. Nih, oke, tangannya disentuhin ke gabus. Wih, bunyi ces. Nah, bunyi ces. Diemin aja dong, sampai nembus dong, harusnya nyampe nembus dong. Oh, lama banget. Bunyi cesnya di awal doang ya. Ih, nempel. Ih, nempel. Ya iyalah, kelamaan. Siramin air ki. Siramin air. Nempel Chan. Ceritanya ini nih. Ceritanya dia kepanasan. Nah. Oke. Cakep. Udah, kayak gitu doang kesaktiannya tuh. Nah, sebenarnya ada video satu lagi guys, harusnya nih. Video yang dia nyebut-nyebut nama pesulap merah. Tapi ini gue cari di chatnya nggak ada nih guys. Harusnya ada tuh. Dia nyebut-nyebut pesulap merah, saya bersedia pembuktian dan semacamnya. Aduh. Dan dia bawa-bawa dukun Banten kayak gitu. Jadi karena kesaktiannya terlalu receh ya, gue cari-cari di YouTube. Ada nggak sih dukun-dukun yang dengan PD-nya mempraktekkan kesaktian sereceh itu lalu diupload ke medsos? Ternyata tidak ada. Ya karena memang sungguh receh sekali ini. Permainan yang jari ces bunyi gitu. Terlalu mudah. Seperti biasanya, di ilmu merah itu nggak pernah ngomong doang. Ketika ada dukun yang merasa saktinya asli, pasti gue praktekkan dan bongkar rahasianya. Langsung aja gue akan praktekin dulu, lalu bongkar rahasianya. Check this out. Oke, langsung aja di sini gue sudah punya gabus. Gabusnya ini gabus normal ya guys ya. Memang bisa pakai gabus apapun, bisa pakai gabus yang bekas peralatan elektronik kamu, bisa juga pakai gabus seperti ini, ya gabus apapun lah pokoknya. Nah, terus di sini gue juga sudah punya jari sesimpel ini, jari jemari. Oke, langsung aja nih. Ini karena tadi ada bunyi cesnya, ini gue deketin ke kamera ya. Nih, biar bunyi juga nih, lihat. Kamera deket. Nih ya, nggak ada apa-apa nih, lihat.
Nih. Wah, ini kurang banyak lagi, jadi nggak ada bunyi casnya, tapi nggak apa-apa. Meleleh kan yang penting. Meleleh nggak tuh? Sakti meleleh. Seperti ini doang kan kesaktiannya, ya kan? Coba kita coba dengan cairan yang lebih banyak lagi. Karena nggak bunyi cas nih, kurang nih. Kita praktekin ulang ya, boleh ya? Nih, ntar ini karena bukan rahasianya, kita stop dulu. Nih lihat, ada gabus dan ada ini ya, jari gua. Nih, kita deketin. Nih. Nah, tuh ada bunyinya tuh. Ces. Nih, tuh, lebih dalam. Seperti ini doang. Tuh. No. Dalam nggak tuh? Mencairnya, ya kan? Oh iya tadi, air. Lupa gua. Air. Siramin dikit aja dong. Kan kayak tadi. Op. Set. Nah, yoi. Seperti ini doang kesaktiannya. Terlap ya jalannya ya. Lebih dalam nggak? Lebih dalam dari yang di video nggak? Iya kan? Iya. Melelehnya. Sekarang langsung aja nih. Mainan anak-anak kayak gini tidak layak sampai mau ngatur pembuktian ke pesulap merah gitu. Nggak layak. Ini mainan anak-anak doang ya Pak. Ini untuk bapak-bapak tua. Ini tolong banget lah ini mah untuk bapak-bapak tua yang baru-baru belajar spiritual kayak gitu, terus baru bisa sulap 1 atau 2 trik, bisa memindahkan uang dari genggaman misalkan ke rokok, yang baru trik-trik receh kayak gitu, apalagi trik receh ini, tolonglah jangan sok-sokan, apalagi nyampe berani-beraninya nyebut nama pesulap merah. Giliran gua iyain, videonya dihapus. Aduh, ini kecewa juga sih ya sama Skeror ya. Berani-beraninya ngontak ke admin gua, nyampe nelfon gua secara langsung, semangat banget nelfonnya, tapi giliran diiyain dihapus-hapusin lagi video-video si dukun. Padahal ada tuh pengakuan dia dari dukun Banten tuh. Ya makanya, langsung aja nih gua akan bongkar rahasianya. Rahasianya mana aja? Nah, yaitu pakai ini nih. Tuh. Ini namanya, kalau alat sulap ini udah hampir semua orang tahu, minyak panas atau Dragon Touch. Ini memang sering banget dijadiin alat perdukunan, guys. Dragon Touch ini bahkan ada juga di salah satu cerita gue pernah dengar dari anggota TNI, ya. Dia bilangnya ada katanya bengkel TNI. Jadi ada anggota TNI yang ditipu dukun juga tuh di bengkel TNI ini. Jadi kayak diisiin energi panas begitu katanya, nanti bayar 300.000 apa 500.000 gitu untuk pengisian energi, terasanya panas. Pas gue praktekin kayak gini, begini bukan rasanya. Oh iya, sama persis. Jadi memang miris banget. Dukun udah masuk ke berbagai instansi menipu Indonesia tuh. Yang ilmu anti tonjok ada polisinya, ada TNI-nya, banyak yang ketipu juga. Terus juga ini minyak-minyakan begini, ini juga banyak yang ketipu. Ini modalnya, bayangin, paling mahal 15.000 minyak kayak gini nih, Dragon Touch namanya. Nih, ini kalau kesentuh kulit bagian sini guys, panas banget. Nih, ini panas banget. Tapi kalau di bagian sini, tangan-tangan depan, ya, ini aman karena kulitnya tebel. Jadi ini cuma maininnya gini, dioles aja. Ini kulit gue udah tipis tadi karena ngolesinnya banyak, terasa juga lumayan panas nih. Karena dia menggerus kulit. Hah? Oh, langsung dioles ke sini. Boleh nih. Tuh. Mencair, guys. Ini minyak panas banget. Tuh. Dan ajaibnya dia, kenapa sering banget dukun-dukun pakai minyak ini? Karena ini dia nggak ada baunya, nggak ada warnanya seperti ini, dan juga dia nggak terciri apapun ketika ini dipraktekin atau ditaruh kulit. Makanya bahaya banget nih. Banyak orang yang mikir ini adalah energi panas dari si dukun. Dan ajaibnya minyak ini, dia tuh nggak langsung terasa panas ketika disentuhin ke kulit gini. Dia tuh ada jangka waktunya sekitar 30 detik untuk si dukunnya acting dulu. Nanti baru panas, terasa dingin panas. Nah, ketika panas baru nanti si orangnya akan ngerasa, wah iya beneran punya energi. Padahal kayak gini nih. Nih, bentar.
Ini gue taruhin yang agak banyak ya. Nah, nih segini diratain ke semuanya. Ini yang dipraktekin sama dukun yang katanya dukun Banten tadi nih. Tapi videonya dihapus yang dia berani-beraninya nyebut nama pesulap merah. Nih lihat. Ini kalau disentuhin ke sini, kan tadi di pojokan nih. Tuh, ada bunyi ces. Tuh, ini nyampe dalam guys kalau banyak tuh. Selama masih ada gremet-gremetnya, ada di jari tuh terasa gremet-gremet, tapi sebenarnya nggak panas guys. Kalau di jari depan, dan melelehnya ini juga nggak perih sama sekali di tangan kita. Nih tuh, selama masih ada gremet-gremetnya dia bisa tembus loh, nyampe. Tuh, meleleh. Karena tadi dikasih minyaknya ini banyak banget. Kalau dipakai ke manusia, yang kayak tadi disebut sama teman gue yang pernah ikutan bengkel TNI, ketipu bengkel TNI, itu diusapinnya sedikit doang guys di jari. Diusapin dikit, pasien korban baru masuk, terus disentuh tangannya misalkan, terus dia acting, terus nanti terasa panas. Nah, itu dukun berkedok bengkel TNI, ada di Indonesia loh, bayangin. Dan banyak korbannya. Cuma memang ya karena pengetahuan di masyarakat Indonesia, keajaiban seperti itu dianggapnya. Kalau udah pakaiannya hitam-hitam atau berkedok agama, langsung dianggapnya ilmu asli tuh. Kalau pakaiannya jas kayak gini, dianggapnya langsung sulap tuh. Nah, itu mirisnya di Indonesia tuh. Jadi hati-hati dengan penipuan-penipuan semacam ini. Udah tahu rahasianya ya. Ini ada minyaknya, nggak ada baunya, nggak ada warnanya, jadi nggak ada ciri-cirinya ketika dipakai. Makanya ini terasanya kayak pertama dingin dulu, anget, baru panas banget kalau nggak dilap, gitu. Makanya cara menghilangkannya juga kalau di kulit dielap kayak gitu tuh, pakai kain. Nah, atau pakai tangan dilebar-lebarin ke samping kanan kiri, biar panasnya hilang. Nah, jadi udah cukup jelas ya guys ya rahasianya. Gue praktekin juga. Kurang lebih begitu aja video kali ini. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.